Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Vera, peserta Lasar CPNS tahun 2025, Angkatan ke-7, kelompok 2, dengan NDH 07. Saya berasal dari instansi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah Kabupaten Aceh Barat Daya. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait materi-materi pembelajaran yang ada pada agenda 3 ini. Pembelajaran yang ada pada agenda 3 ini yaitu kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Dan di dalam agenda ini nanti akan dijelaskan terkait dua aspek pembelajaran yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Selanjutnya ada manajemen ASN. Manajemen ASN ini adalah seluruh upaya dalam melakukan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, berintegritas, netral, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Selanjutnya ada kedudukan ASN. ASN ini memiliki kedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bekerja pada instansi pemerintah yang memiliki tugas memberikan pelayanan yang profesional, netral, dan juga berintegritas. Selanjutnya ada peran ASN. Peran ASN ini dapat kita lihat dari ketiga fungsi yang dimilikinya. Yang pertama itu berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, yang artinya ASN ini harus mampu mengimplementasikan kebijakan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian yang kedua itu ASN itu dapat berfungsi sebagai pelayan publik, yang artinya ASN ini harus memberikan pelayanan yang cepat, tepat, adil, transparan, dan berbasis teknologi, serta yang paling penting itu mengutamakan kepuasan masyarakat. Yang ketiga, ASN itu berfungsi sebagai perekat dan juga pemersatu bangsa, di mana ASN ini harus mampu menjaga persatuan dan kesatuan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya ada Smart ASN. Smart ASN itu merupakan suatu kompetensi atau suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh ASN dalam menghadapi perkembangan-perkembangan teknologi dan tantangan-tantangan global, serta dapat mendukung terwujudnya smart governance. Selanjutnya ada literasi digital. Literasi digital itu adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang ASN dalam memahami, mengoperasikan, dan juga mengelola teknologi digital secara aman, bijak, dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya itu ada pilar literasi digital. Pilar literasi digital ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama itu ada digital skill atau kecakapan digital, yaitu suatu kemampuan dalam mengakses, menggunakan, dan mengoperasikan suatu perangkat atau aplikasi digital. Salah satu contohnya misalnya dalam penggunaan aplikasi perkantoran. Kemudian yang kedua itu ada digital culture atau budaya digital, yaitu suatu kemampuan dalam memahami nilai, etika, dan juga norma-norma dalam dunia digital. Salah satu contohnya misalnya memiliki etika dalam berkomentar di media sosial. Ketiga ada digital etik atau etika digital, yaitu suatu kemampuan dalam menjaga integritas, sopan santun, dan tanggung jawab dalam beraktivitas di ruang digital. Salah satu contohnya itu tidak melakukan plagiarisme. Kemudian yang keempat atau terakhir yaitu adanya digital safety atau keamanan digital, yang berarti suatu kesadaran akan keamanan data pribadi dan perlindungan diri dari ancaman digital. Salah satu contohnya itu menggunakan password yang kuat. Sekian penjelasan materi pembelajaran yang ada pada agenda 3 dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.